Bab 1356 Rahasia Ras Dewa Raksasa. Kita akan segera tiba. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng memiliki pemahaman kasar tentang situasi kapal terbang. Dia telah menghabiskan 3 tahun terakhir dalam pengasingan, dan sebagian besar waktunya di dimensi jubah ruang waktu. Dalam 3 tahun ini, dia telah sepenuhnya menstabilkan fondasinya sebagai dewa kuno peringkat 8, dan tujuan luar angkasa telah mencapai level 7. Teknik asal Chaos Heaven Void-nya juga telah dikembangkan ke tingkat ketiga. Selain itu, dia telah selesai memajukan tingkat keempat dari teknik membelah jiwa, meskipun dia belum membelah jiwanya. Bagaimanapun, membelah jiwa itu sangat berbahaya dan tidak memerlukan gangguan. Selain itu, setelah membelah jiwanya, dia akan menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, Zhao Feng telah memodifikasi berbagai teknik garis keturunan mata, menggunakan seni yang telah dia kembangkan dan pengalamannya sendiri untuk mengembangkan teknik garis keturunan mata yang baru. Di sisi lain, naga ular penghancuran hitam juga mendapatkan banyak keuntungan. Dengan bantuan timbangan terbalik ras naga penghancuran yang telah diduplikasi Zhao Feng, itu sudah lama menjadi dewa kuno peringkat 8. Terlebih lagi, tubuh naga ularnya sedang berevolusi menjadi naga sejati. Garis keturunan ras naga penghancurnya juga semakin tebal. Itu adalah orang yang telah matang paling cepat dalam 3 tahun terakhir, dan itu mendapatkan kekuatan lebih dari Zhao Feng. Tentu saja, ini karena garis keturunannya yang luar biasa. Seseorang dapat dengan mudah melihat betapa menakutkannya garis darah dari ras tertinggi era kuno, ras naga penghancur, musuh keras kepala dari gagak emas. Tetapi setelah penggunaan skala terbalik berulang kali, efek aslinya telah hilang. Jika Black Destruction Serpent Dragon ingin maju lebih jauh, ia perlu mencari cara lain. Tuan, pada tingkat kekuatan saya saat ini, bahkan dewa kuno peringkat 8 puncak tidak cocok untuk saya. Naga ular penghancuran hitam melihat bahwa Zhao Feng telah mengakhiri pengasingannya dan segera berkata, itu sepenuhnya karena Zhao Feng dapat memiliki tingkat kultivasi saat ini. Naga ular penghancuran hitam bahkan kadang-kadang berpikir bahwa sangat beruntung telah diserahkan kepada Zhao Feng saat itu. Namun, Zhao Feng telah membuat terlalu banyak kemajuan dan memberikan terlalu banyak tekanan. Saat Black Destruction Serpent Dragon tidak bisa mengikuti dan tertinggal dalam debunya, itu akan terasa sangat tidak aman. Naga ular hitam. Di samping, Kun Yun agak iri menghela nafas. Dalam 3 tahun ini, di bawah instruksi Zhao Feng, dia telah lama menjadi dewa sejati tingkat 3, dan kekuatannya telah berkembang pesat sehingga dia sekarang berada di puncak peringkat 3. Kecepatan kultivasi ini akan menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan di faksi bintang 5 biasa, tetapi saat menghabiskan waktu bersama dengan kelompok Zhao Feng, dia tidak dapat merasakan pencapaian apapun. Dia bahkan pernah mendengar bahwa salah satu teman baik Zhao Feng, Xin Wuheng, sudah menjadi ketua hall dari faksi ras dewa raksasa. Kun Yun hampir mati karena shock. Zhao Feng meninggalkan dimensi jubah ruang waktu. Saudara Zhao, auramu benar-benar terkendali. Sepertinya Anda sudah memperkuat kultivasi Anda. Dewa kuno Gunung Sundermaun berkata dengan heran. Di jajaran dewa kuno, banyak orang telah mencapai akhir dari potensi mereka, membutuhkan upaya luar biasa untuk nyaris tidak menembus ke peringkat berikutnya. Untuk alasan ini, sepenuhnya memperkuat kultivasi mereka bahkan lebih sulit. Kita hampir sampai, Zhao Feng bertanya. Sebelumnya, dia merasakan kapal terbang melambat dan 2 anggota Giant God Hall keluar dari pengasingan mereka, jadi dia yakin mereka hampir sampai. Namun, dia tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa di sekitar mereka. Itu ada di tengah laut di depan kita, Dewa Kuno Steel Moon berkata sambil tersenyum. Di laut, Zhao Feng tercengang. Kapal terbang itu jatuh ke laut. Itu berjalan maju, berputar-putar di sekitar beberapa pusaran air yang sangat besar, sebelum akhirnya berhenti di hutan karang berwarna darah. Setelah turun dari kapal, rombongan menuju ke bagian tertentu dari hutan koral darah, di mana 2 anggota Giant God Hall membentuk mantra. Jalan yang suram langsung muncul di hadapan mereka. Ketiganya melakukan perjalanan melalui jalan setapak dan muncul di area yang luas. Tidak ada awan yang terlihat, dan gunung-gunung besar yang menjulang tinggi terlihat di sekelilingnya.
Istana yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di atas pegunungan tinggi ini. Sangat tersembunyi, Zhao Feng linglung. Tidak heran dia belum pernah mendengar tentang Giant God Hall. Seseorang harus menyadari betapa mencoloknya peringkat ke-15 di antara 10.000 ras kuno membuat ras dewa raksasa, namun faksi ini sangat tersembunyi sehingga hampir tidak ada yang tahu tentang itu. Ada alasan untuk ini yang akan segera kamu pelajari. Dewa kuno Steel Moon menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, indera ilahi menyapu dari beberapa gunung di dekatnya. Setelah itu, beberapa sosok segera terbang keluar dari sebuah istana. Seorang ahli dewa kuno yang mengenakan baju besi emas terbang dari kejauhan. Gunung Sundermound Dewa Kuno Steel Moon, kau telah kembali. Siapa ini? Dewa kuno lapis baja emas memberi Zhao Feng tatapan tidak menyenangkan. Pemilik segel dewa kuno, kata langsung dewa kuno Sundermound. Dewa kuno berlapis emas segera menjawab, lalu mengapa kamu membawanya ke sini? Maksudnya jelas, membawa kembali segel dewa kuno sudah cukup. Mereka seharusnya tidak membawa kembali Zhao Feng. Dia diundang oleh Tuan Wu Heng? Dewa kuno Steel Moon dengan dingin berkata. Dalam 3 tahun yang mereka habiskan bersama setelah pertempuran dengan Dewa kuno Nethertooth, hubungan mereka agak baik, dan Dewa kuno Steel Moon secara bertahap mulai menghangatkan diri dengan Zhao Feng. Nama Tuan Wu Heng segera membuat Dewa kuno lapis baja emas menundukkan kepalanya dalam diam. Pada saat ini, suara nyaring dan cerah datang dari pegunungan. Steel Moon, bawa tamu kita padaku. Dunia langsung terdiam saat semua orang menundukkan kepala dan membungkuk. Zhao Feng memutuskan bahwa orang ini tidak lain adalah Xin Wu Heng, tetapi dia tidak dapat menentukan dengan tepat dari gunung mana suara itu berasal. Ayo pergi, Dewa kuno Steel Moon memimpin Zhao Feng melewati pegunungan ke Gunung Kuning dan kuno yang sangat besar. Di puncak gunung ini ada istana yang sederhana, dan di depan istana ini berdiri sesosok yang tegak. Penampilannya biasa saja, tetapi setiap gerakannya memancarkan udara yang sangat tidak normal. Hanya dengan berdiri di sana, dia sepertinya menyatu dengan seluruh gunung. Dia sangat besar dan mengesankan, membuat orang lain merasa rendah diri. Zhao Feng, lama tidak bertemu? Mari kita masuk dan bicara. Xin Wu Heng dengan santai tersenyum. Kamu benar-benar tak terduga. Zhao Feng menghela nafas dan memasuki istana. Meskipun dia tahu bahwa Xin Wu Heng tidak biasa pada akhir waktunya di zona benua, situasi sebenarnya masih di luar ekspektasinya. Sejak datang ke alam dewa kuno yang sunyi, Zhao Feng telah menemukan semua jenis peluang dan kekayaan, dan dia bahkan berhasil secara langsung menjadi dewa kuno peringkat 7 ketika dia menerobos. Terlepas dari semua itu, dia masih jauh lebih rendah dari Xin Wu Heng. Zhao Feng bisa merasakan bahwa Xin Wu Heng, setidaknya, dewa kuno peringkat 9, tetapi dia bahkan lebih tak terduga dan tak terduga daripada dewa kuno peringkat 9 lainnya yang pernah dia lihat. Awalnya aku mengira kamu membutuhkan setidaknya 500 tahun untuk bisa melihatku. Saya tidak berpikir itu akan berkembang begitu cepat. Setelah duduk sendiri, Xin Wu Heng mulai memeriksa Zhao Feng dengan cermat. 500 tahun? Zhao Feng tersenyum tipis. Dewa sejati lainnya yang datang dari zona luar ke alam dewa desolet kuno dapat diberikan 1000 tahun dan masih belum mencapai level Zhao Feng saat ini. Namun Xin Wu Heng telah meramalkan 500 tahun. Dia jelas tahu bahwa mata kiri Zhao Feng tidak biasa. Aku mengembalikan ini. Zhao Feng mengeluarkan segel dewa kuno. Bagaimanapun, benda ini awalnya milik Xin Wu Heng. Selama 3 tahun terakhir, dia mempelajari segel dewa kuno berkali-kali. Semakin dia mempelajarinya, semakin dia menyadari bahwa segel dewa kuno tidak sederhana. Pada akhirnya, dia memahami satu hal, dia tidak pernah sepenuhnya menyempurnakan segel dewa kuno, karena segel dewa kuno masih memiliki seorang master. Orang itu tidak lain adalah Xin Wu Heng. Segel dewa kuno terbang sendiri ke sisi Xin Wu Heng. Secara bertahap, itu mulai memancarkan energi yang kuat, dan aliran cahaya putih mulai mengelilingi permukaannya. Dengan lapisan segel lain terlepas, segel dewa kuno sekarang memancarkan energi artefak ilahi berkualitas tinggi. Jadi kamu sudah tahu? Benar, segel dewa kuno adalah objek verifikasi milik Hall Master of Ancient God Hall. Xin Wu Heng jelas terkejut saat dia menyingkirkan segel dewa kuno. Aula dewa kuno? Bukankah faksi Xin Wu Heng Giant God Hall? Apa hubungannya dengan Ancient God Hall? 300 juta tahun yang lalu, ada faksi elit bintang 5 di zona Cixing yang dikenal sebagai Aula Dewa Kuno, terkenal bahkan di seluruh alam Dewa Kuno yang sunyi.
Balai Dewa Kuno dikendalikan oleh dua ras utama, ras Dewa Raksasa dan ras Jiwa Kuno. Ekspresi nostalgia muncul di wajah Xin Wuheng saat dia perlahan berbicara. Ternyata, zona Cixing belum dimulai dengan Aula Dewa Raksasa dan Aula Jiwa Kuno, tetapi hanya faksi bintang 5 tertinggi yang dikenal sebagai Aula Dewa Kuno. Penguasa tertinggi Aula Dewa Kuno adalah ras Dewa Raksasa, tetapi sifat khusus ras Dewa Raksasa adalah bahwa kemungkinan garis keturunan mereka diturunkan agak rendah dan darah mereka agak kurus. Kedua faktor ini menyebabkan kekuatan ras Dewa Raksasa secara bertahap berkurang. Sebagai perbandingan, ras Jiwa Kuno memiliki lebih banyak orang, dan meskipun peringkatnya lebih rendah dari ras Dewa Raksasa, garis keturunannya lebih tebal dan tekniknya aneh. Mereka tidak puas dengan situasinya, dan setelah bertahun-tahun licik, mereka akhirnya berhasil merebut kekuasaan dan menggulingkan ras Dewa Raksasa. Sejak saat itu, Balai Dewa Kuno menjadi Balai Jiwa Kuno. Sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu, dan hanya beberapa monster tua di alam Dewa Desolet kuno yang mengetahui rahasia ini. Tidak kusangka akan seperti itu. Zhao Feng mendengarkan semua ini dengan sangat terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa Giant God Hall sangat tersembunyi. Balai Dewa Raksasa masih jauh lebih lemah dari Balai Jiwa Kuno, dan Balai Jiwa Kuno tidak akan membiarkan Balai Dewa Raksasa melarikan diri. Saat itu, saya dikelilingi oleh ras Jiwa Kuno. Sebelum jiwaku hancur, aku nyaris tidak bisa membuka jalan keluar. Pada akhirnya, tubuhku jatuh ke zona benua. Meskipun jiwaku hancur dan aku tidak bisa terlahir kembali dari setetes darah, sebagai dewa-dewa, aku bisa bereinkarnasi melalui segel asal. Xin Wuheng berbicara dengan ekspresi yang rumit. Zhao Feng sudah mengharapkan penjelasan semacam ini. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah, di kehidupan terakhirnya, Xin Wuheng sebenarnya adalah salah satu anggota terkuat dari ras Dewa Raksasa, Dewa-Dewa. Karena itu, ketika Xin Wuheng datang ke alam Dewa Kuno yang sunyi dan mewarisi posisi kepala balai, tidak ada yang keberatan. Mengapa Anda memberikan sesuatu yang berharga seperti segel Dewa Kuno kepada saya? Zhao Feng menyuarakan salah satu pertanyaan di benaknya. Segel Dewa Kuno pada awalnya adalah artefak ilahi berkualitas tinggi dan tampaknya masih memiliki rahasia lain. Namun, kembali ke zona benua, Xin Wuheng memberikan objek yang begitu penting kepada Zhao Feng. Dia merasa ini agak sulit dipercaya. Ketika saya mewarisi darah dan tubuh kehidupan saya sebelumnya, Balai Jiwa Kuno memperhatikan keberadaan saya. Saya memperkirakan bahwa dewa sejati akan turun ke zona benua, membawa serta badai yang merusak. Jadi, saya mengambil setiap benda yang saya miliki di kehidupan terakhir saya dan menjadikannya warisan, dari mana Anda semua dapat mewarisinya. Ini untuk memberi kompensasi kepada Anda, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan Anda sehingga Anda dapat menghadapi krisis yang akan datang. Adapun segel Dewa Kuno, Anda mengambilnya setelah melewati persidangan. Xin Wuheng terkekeh. Dia tidak memberikan segel Dewa Kuno kepada Zhao Feng. Sebaliknya, Zhao Feng memperolehnya dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, setelah mewarisi kekuatan masa lalunya dan memasuki alam Dewa Kuno yang sunyi, Xin Wuheng tahu dia akan diburu dan dikejar oleh Balai Jiwa Kuno. Segel Dewa Kuno sangat penting sehingga tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan Balai Jiwa Kuno. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk menyerahkannya kepada orang lain untuk melindunginya. Tapi melindungi segel Dewa Kuno juga berbahaya. Orang normal tidak akan mampu melakukannya. Apakah Anda ingin mengetahui rahasia dari segel Dewa Kuno? Xin Wuheng tiba-tiba bertanya. Zhao Feng membeku. Dia secara alami tahu bahwa rahasia segel Dewa Kuno mungkin sangat penting. Tetapi tampaknya Xin Wuheng tidak bermaksud menyembunyikan rahasia ini dari Zhao Feng. Bagaimanapun juga, kamu telah sangat membantuku dan bisa dianggap sebagai pemilik setengah dari segel Dewa Kuno. Sudah sepantasnya Anda mengetahuinya. Xin Wuheng bersiap untuk mengungkap rahasianya. Tetapi pada saat ini, energi yang sangat berat dan menindas turun ke istana. Seseorang harus menyadari bahwa ketika Zhao Feng memasuki istana ini, sebuah barisan pertahanan didirikan di sekitarnya. Meski begitu, energi ahli misterius itu benar-benar mengabaikan susunan pertahanan. Energi ini seberat gunung, dan bahkan melalui arai, itu membuat Zhao Feng tidak mampu bergerak. Dia merasa seperti dia adalah semut yang tidak penting, hidupnya di tangan orang lain. Dia pernah mengalami sensasi ini sebelumnya. Tuhan-Tuhan, Zhao Feng secara mental khawatir. Setelah mengalami kekuatan kesendirian surgawi dewa-dewa, ia dapat menentukan budidaya orang ini melalui energi mereka. Wuheng,
kamu berencana untuk mengungkapkan rahasia ras dewa raksasa kepada orang luar? Suara orang tua dan bermartabat bergema di seluruh istana. Bab 1357 menampilkan kehebatan seseorang. Wu Heng, kamu berencana untuk mengungkapkan rahasia ras dewa raksasa kepada orang luar? Suara orang tua dan bermartabat bergema di seluruh istana. Dia telah membantuku melindungi segel dewa kuno selama ini, dan sekarang dia datang untuk secara pribadi mengembalikannya kepadaku, jadi aku percaya padanya. Xin Wu Heng memiliki ekspresi tenang. Zhao Feng dengan jelas memahami bahwa segel dewa kuno menyimpan rahasia besar, namun dia masih datang ke sini dan menyerahkannya atas kemauannya sendiri. Jadi, tidak ada yang salah dengan memberitahu Zhao Feng rahasia segel dewa kuno. Saat itu, ras dewa raksasa saya juga sangat mempercayai ras jiwa kuno, tapi hasilnya? Suara tua itu berbicara sekali lagi, diwarnai dengan ketidakberdayaan dan amarah. Mereka yang bukan ras saya pasti memiliki cita-cita yang berbeda. Sebelum Xin Wu Heng bisa menjawab, suara tua itu, yang diliputi dengan kagungan yang tak terbatas, bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, hampir semua orang di Giant God Hall keluar dari tempat tinggal mereka dan menatap langit dengan ketakutan. Zhao Feng, jangan tersinggung. Grand Elder tidak menargetkan Anda. Xin Wu Heng tahu bahwa kebencian Grand Elder terhadap ras jiwa kuno terlalu dalam, dan alih-alih berdebat, dia memutuskan untuk berbicara dengan Zhao Feng. Dalam pandangannya, ras dewa raksasa berada dalam situasi ini karena mereka terlalu mengandalkan garis keturunan mereka, dan mereka juga menganggap garis keturunan mereka terlalu tinggi, dengan mencemooh memandang ras kuno yang lebih lemah. Mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan mereka dan aman pada posisi mereka, mengakibatkan tragedi itu. Ras dewa raksasa telah mempelajari pelajaran mereka. Begitu mereka bangkit, mereka akan bangkit dengan momentum yang tak terhentikan. Tapi karena ras dewa raksasa masih terancam oleh ras jiwa kuno, mereka membutuhkan kesempatan untuk kembali. Wu Heng, barangnya sudah sampai. Suruh dia keluar. Grand Elder melanjutkan. Kesempatan untuk ras dewa raksasa untuk bangkit kembali terletak di segel dewa kuno. Saya membutuhkan bantuannya, kata Xin Wu Heng acuh tak acuh. Apa, Anda berencana membiarkan dia tinggal di sini? Suara geram bergema di aula. Zhao Feng merasa seperti langit jatuh di atasnya. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua muncul di aula, tubuhnya besar dan tinggi, kulitnya merah tua, wajahnya bermartabat dan agung, dan rambutnya putih lusuh. Dia adalah dewa kuno peringkat 8, pasti menjadi ahli kelas atas dalam faksi biasa. Tapi bagi ras dewa raksasa kami, dia tidak berguna, sang Grand Elder membentak. Sebenarnya, Giant God Hall saat ini kekurangan ahli, dan mereka akan sangat senang memiliki dewa kuno peringkat 8 di barisan mereka. Hanya saja Grand Elder masih memendam permusuhan terhadap orang luar. Selain itu, ras dewa raksasa berada pada saat yang genting, dan tidak ada kesalahan yang diizinkan. Saya menghabiskan beberapa waktu dengan Zhao Feng setelah saya bereinkarnasi, jadi saya memiliki pemahaman tentang dia. Dia memiliki kemampuan untuk membantu kita, tetapi kita harus bertanya apakah dia bersedia membantu kita. Xin Wu Heng tiba-tiba berdiri, memancarkan energi garis keturunan tertinggi, mengurangi tekanan yang diberikan pada Zhao Feng. Karena kamu sangat menghargainya, biarkan aku mengujinya untuk melihat apakah dia memiliki kemampuan seperti itu. Ekspresi Grand Elder tidak berubah saat dia menatap Zhao Feng. Dia tidak terlalu memperhatikan Zhao Feng sebelumnya, tetapi dia percaya pada penilaian Xin Wu Heng, jadi dia mulai sedikit tertarik pada Zhao Feng. Jika dia ingin tetap di sini, biarkan dia bertengkar dengan murid terdaftar saya. Kalau tidak, dia bisa pergi sekarang. Grand Elder berbicara. Xin Wu Heng meringis. Murid terdaftar Grand Elder, Dewa Kuno Cheng Yun, telah mencapai puncak peringkat 8 belum lama ini dan memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dia percaya bahwa Zhao Feng mampu menang, dia hanya khawatir bahwa sikap mengancam tetua agung akan membuat Zhao Feng tidak bahagia dan menyebabkan dia pergi. Junior ini mau mencoba, kata Zhao Feng dengan tenang. Dia benar-benar datang ke sini dengan niat membantu Xin Wu Heng, tetapi sikap dewa-dewa ini memang membuatnya sangat tidak bahagia. Karena ini masalahnya, dia akan membuktikan kekuatannya dan memberikan tamparan keji di wajah orang ini. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir pengasingan, Zhao Feng telah membuat kemajuan besar, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencobanya, jadi tangannya menjadi agak gatal.
Xin Wuheng tersenyum tipis mendengar jawaban Zhao Feng. Baik, teriak Grand Elder, dan, mengerahkan kekuatannya yang luar biasa, dia segera membawa Zhao Feng pergi dari aula. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema di aula, Wuheng, segel dewa kuno ada di tangan kita. Pergi dan bersiaplah, saya akan menjaga anak ini. Petik 2. Dalam sekejap, Zhao Feng menyadari bahwa dia sedang berdiri di area luas yang ditutupi oleh susunan pelindung dengan lingkar puluhan ribu li. Tiba-tiba, ruang beriak, dan kemudian seorang pria berlapis baja muncul. Guru, untuk masalah apa Anda telah mencari murid Anda? Dewa kuno Cheng Yun dengan hormat membungkuk. Bertengkar dengan orang luar ini sampai pemenang diputuskan, kata Grand Elder dingin. Di antara murid-muridnya, hanya Dewa kuno Cheng Yun yang memiliki tingkat kultivasi yang mirip dengan Zhao Feng. Meskipun Dewa kuno Cheng Yun hanyalah seorang murid terdaftar, dia memiliki garis keturunan dari ras dewa raksasa, diberkahi dengan kekuatan abnormal. Jika orang luar tingkat rendah seperti Zhao Feng mampu mengalahkan Dewa kuno Cheng Yun, dia akan membuktikan bahwa potensi dan bakatnya benar-benar menakutkan dan bahwa dia akan berguna bagi ras dewa raksasa. Mata Zhao Feng berbinar. Dewa kuno Cheng Yun sebenarnya adalah dewa kuno lapis baja emas yang bertindak dengan cara yang sangat tidak ramah padanya saat dia memasuki aula dewa raksasa. Banyak orang mulai berkumpul di sekitar tepi deretan. Kudengar orang luar ini akan bertengkar dengan murid terdaftar Grand Elder, Dewa kuno Cheng Yun. Bagaimana seseorang dari ras tingkat rendah bisa menjadi tandingan Dewa kuno Cheng Yun? Kerumunan mulai mengobrol. Tolong instruksikan saya, Dewa kuno Cheng Yun berbicara dan kemudian segera mengaktifkan garis keturunan ras dewa raksasa. Dalam ledakan cahaya, raksasa lapis baja emas besar muncul, memancarkan tekanan yang sangat besar. Jelas melalui Dewa kuno Cheng Yun segera mengaktifkan garis keturunannya bahwa dia ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Bagaimanapun, dia juga tidak menyukai orang luar, dan dia mewakili tuannya juga, jadi dia harus memenangkan kemenangan yang luar biasa. Tubuh orang ini sedikit lebih besar dari Dewa kuno Steel Moon. Mata Zhao Feng berbinar. Jelas, garis keturunan ras dewa raksasa tidak bisa diremehkan. Pohon palem dewa raksasa. Dewa kuno Cheng Yun yang sangat besar menyapu dengan telapak tangan yang menghalangi langit. Angin kencang mulai menyapu daerah itu saat telapak tangan besar yang terbuat dari angin terbang menuju Zhao Feng. Zhao Feng segera menggunakan spatial blink untuk keluar dari jangkauan serangan Dewa kuno Cheng Yun. Telapak tangan itu jatuh ke tanah dan segera mengukir jurang yang menakutkan. Apakah itu semuanya? Garis keturunan orang luar itu rendah. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Dewa kuno Cheng Yun. Petik 2. Dewa kuno Cheng Yun menjadi jauh lebih kuat. Wind Intense-nya telah mencapai puncak level 6, dan dia juga memiliki garis keturunan ras dewa raksasa. Anak itu hanya bisa menghindar. Petik 2. Para penonton berteriak dengan waspada. Pada saat ini, seorang pria menyihir dengan rambut panjang ungu merah muncul, matanya tertuju pada Zhao Feng. Kedatangan orang ini segera menarik tatapan heran orang lain. Nan Gongseng, dia orang luar sepertimu yang ingin tetap di sini, tapi keberuntungannya tidak sebaik milikmu. Dia harus mengalahkan Dewa kuno Cheng Yun. Dewa kuno muda tersenyum dan berkata kepada pria yang menyihir itu. Dia akan menang, kata Nan Gongseng datar. Tapi secara internal, Nan Gongseng sangat gelisah. Saya tidak berpikir bahwa Anda sudah menjadi Dewa kuno peringkat 8. Garis keturunan ras dewa raksasa memberiku kekuatan dan pertahanan. Seranganku sangat kuat. Di mana menurutmu kamu bisa bersembunyi? Dewa kuno Cheng Yun adalah raksasa yang membentang di surga, telapak tangannya melonjak dengan maksud angin tingkat tinggi. Serangan naga surgawi angin ganas. Saat Dewa kuno Cheng Yun menggerakkan telapak tangannya, badai energi keluar dari mereka. Teknik tertinggi Dewa kuno Cheng Yun. Jangkauannya sangat besar, anak itu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Petik 2. Sepertinya ini akan berakhir. Betapa membosankan. Kerumunan awalnya percaya bahwa pertempuran akan berlangsung sedikit lebih lama, tetapi Dewa kuno Cheng Yun benar-benar menggunakan teknik tertingginya. Seekor naga badai besar yang diliputi kekuatan hiruk-pikuk menerjang Zhao Feng. Zhao Feng tampak kecil di depan naga yang sangat besar ini, seperti serangga kecil. Kali ini, Zhao Feng tidak mengelak. Tubuhnya tidak bergerak saat dia mengumpulkan kekuatan ilahi yang mempesona. Tinju penghancur dewa asal kekacauan. Menggabungkan banyak niatnya, Zhao Feng meninju dengan keras. Tinju besar yang terbuat dari energi gelap melesat ke depan dengan momentum tak kenal takut,
seolah tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikannya. Ledakan, bang, bang, tinju Zhao Feng meninju naga badai raksasa itu. Seseorang harus menyadari bahwa, sekarang Zhao Feng telah mencapai tingkat ketiga dari teknik asal Chaos Heaven Void, kekuatan ilahi asal Chaos pada dasarnya tidak ada bandingannya di peringkat 8. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Dewa Kuno Cheng Yun mengendur. Serangan kekuatan ilahi dari anggota ras Dewa Raksasa benar-benar telah kalah dari Dewa Kuno peringkat 8 biasa dari ras luar. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng melonjak dengan Ai Inten yang kuat. Serangan jiwa, Dewa Kuno Cheng Yun meringis. Orang-orang di luar barisan juga menjadi suram. Ketika seseorang menyebutkan serangan jiwa, hal pertama yang mereka pikirkan adalah ras jiwa kuno. Selain itu, jiwa benar-benar adalah salah satu kelemahan ras Dewa Raksasa. Penjara ilusi petir angin, mata kiri Zhao Feng meledak dengan kilat. Energi petir terus membengkak karena menyerap lebih banyak energi angin di sekitarnya. Akhirnya, itu mengambil bentuk jaring petir angin besar yang menahan Dewa Kuno Cheng Yun. Energi yang terus-menerus dipancarkan oleh jaring petir angin ini memberikan kerusakan yang mengerikan pada tubuh dan jiwa Dewa Kuno Cheng Yun. Mata kiri Zhao Feng juga mengirimkan energi ilusi yang kuat ke jaring Wind Lightning, yang bekerja dengan efek mematikan dari petir untuk mempengaruhi pola pikir Dewa Kuno Cheng Yun dan mengurangi kemampuannya untuk melawan. Lawannya adalah anggota ras Dewa Raksasa, jadi teknik garis keturunan mata skala kecil tidak akan berguna. Dalam 3 tahun pengasingannya, Zhao Feng telah menyadari masalah ini dan mulai meneliti serangan jiwa berskala besar. Penjara ilusi petir angin ini adalah salah satunya. Ini adalah teknik garis keturunan mata yang sangat fleksibel. Energi lightning juga dapat digabungkan dengan energi maksud kayu, air, atau logam. Dewa Kuno Cheng Yun berteriak ketika dia disiksa oleh teknik garis keturunan mata-mata Zhao Feng. Niat jiwa Zhao Feng sudah diambang mencapai peringkat 9. Meskipun Zhao Feng tidak menggunakan energi asal, Dewa Kuno Cheng Yun masih merasa sulit untuk menolak teknik garis keturunan mata ini. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berdenyut dengan Ai Inten. Jelas bahwa dia berencana menggunakan teknik garis keturunan lain. Berhenti. Pada saat ini, Grand Elder berbicara. Seluruh dunia sepertinya membeku. Semua energi tersebar dan tersebar seolah-olah tidak pernah ada. Hasilnya sudah diputuskan. Grand Elder melontarkan kata-kata ini. Sebagai dewa-dewa, dia mampu melihat banyak hal dari pertempuran singkat ini. Jika pertempuran berlanjut, Dewa Kuno Cheng Yun pasti akan kalah. Jadi lebih baik mengakhiri pertempuran lebih awal sehingga ras Dewa Raksasa dapat mempertahankan sebagian martabatnya. Tidak, bagaimana bisa seperti ini? Dewa Kuno Cheng Yun sangat tidak mau. Tetapi dia tidak berani menentang keinginan Tetua Agung. Pertempuran berakhir, dan Zhao Feng bersiap untuk pergi ketika dia tiba-tiba melihat seorang pria menyihir dengan rambut ungu merah berdiri di tengah kerumunan. Bab 1358 Treasuri Warisan Leluhur. Nan Gongseng, Zhao Feng berseru kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat Nan Gongseng di sini. Suara mendesing. Zhao Feng segera terbang. Anggota ras Dewa Raksasa terdekat masih tidak menyukai Zhao Feng, tetapi karena dia telah memperoleh pengakuan dari Tetua Agung dan juga dikabarkan memiliki hubungan dengan Tuan Wu Heng, mereka tidak akan keluar dari jalan mereka untuk menantang Zhao Feng. Aku tidak berpikir kamu akan berada di sini juga. Zhao Feng tersenyum. Nan Gongseng saat ini adalah dewa sejati peringkat 6. Bagaimanapun, dia telah mewarisi kekuatan dewa kuno dan diberkahi dengan bakat kultivasi yang luar biasa, jadi mencapai level ini sangat normal. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah bahwa pikiran jahat dalam tubuh Nan Gongseng jelas lebih lemah dibandingkan dengan di zona benua. Ketika saya datang ke alam dewa kuno yang sunyi, saya bertemu dengan Xin Wu Heng. Tanpa tempat lain untuk pergi, saya mengikutinya ke tempat ini, Nan Gongseng menjelaskan. Sekarang dia memikirkannya, dia sangat beruntung. Dia telah menyinggung faksi bintang 4,5 dan hampir kehilangan nyawanya karena pengejaran mereka sampai Xin Wu Heng berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, Xin Wu Heng membantu menekan pikiran jahat di tubuhnya, yang memungkinkan kepribadiannya perlahan-lahan meningkat. Betul sekali, datang dan temui seorang teman lama. Zhao Feng tersenyum saat dia memanggil Kun Yun. Nan Gongseng, keduanya menatap satu sama lain dengan kaget saat mereka secara bersamaan berkata. Kun Yun menatap Nan Gongseng dan, menyadari bahwa dia tidak dapat memahami tingkat kultivasinya, segera menjadi agak iri.
Namun, karena Nan Gongseng telah mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Kuno Xie Yang, tidak aneh baginya untuk mencapai level ini. Selain itu, Nan Gongseng telah memasuki alam Dewa Kuno yang sunyi sebelum mencapai tingkat Dewa Sejati. Ketiganya saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ketiga ahli dari Aula Dewa semuanya akan berkumpul di tempat ini. Sekarang mereka memikirkannya, waktu yang sangat lama telah berlalu sejak saat itu. Ketika mereka berada di zona benua, mereka bertiga telah bergabung bersama demi kepentingan pribadi mereka. Tetapi sekarang mereka tidak lagi terikat oleh kepentingan pribadi, mereka bertiga berjalan dan mengobrol satu sama lain dengan lebih hati-hati daripada mereka sebelumnya. Akhirnya, Kun Yun bertekad untuk tetap di sini. Meskipun tempat ini mendiskriminasi orang luar, dia masih merasa jauh lebih baik daripada Black Devil Peak. Dia ingin berjuang di lingkungan yang merugikan ini dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai dia bisa mencapai level Nan Gongseng. Zhao Feng terlalu sulit dijangkau. Betul sekali, Nan Gongseng, biarkan aku memberikan sesuatu untukmu. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Sekarang, dia sudah menggandakan banyak bagian dari cairan Dewa Surgawi. Dia sudah memberikan sebagian kepada Kun Yun, tetapi Kun Yun menyimpannya agar dia bisa menggunakannya pada saat yang tepat. Zhao Feng mengeluarkan botol kaca kecil, di dalamnya ada cairan kristal putih. Ini cairan Dewa Surgawi. Ini memiliki peluang tertentu untuk membantu siapapun dalam 9 peringkat Dewa Sejati untuk masuk ke peringkat berikutnya. Semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, semakin tinggi peluangnya, dan fondasi seseorang tidak akan stabil setelahnya. Zhao Feng memberinya cairan Dewa Surgawi, tetapi terserah dia untuk memutuskan kapan harus mengambilnya. Tidak kusangka ada harta karun seperti itu. Nan Gongseng tercengang. Dari efeknya, dia bisa melihat betapa berharganya cairan Dewa Surgawi ini. Dia memutuskan untuk segera mengkonsumsi harta ini dan mencoba Dewa Kuno. Dengan cara ini, Zhao Feng menghabiskan beberapa hari di Giant God Hall. Suatu hari, suara Xin Wuheng bergema di benak Zhao Feng, "Zhao Feng, datanglah ke tempatku." Ketika Zhao Feng tiba di istana Xin Wuheng, dia menyadari bahwa semua ahli ras Dewa Raksasa yang memiliki peringkat 8 atau lebih telah berkumpul di sini. "Wuheng, kamu memanggilnya juga?" Di sebelah Xin Wuheng, Grand Elder mengerutkan alisnya. Seluruh istana langsung terdiam. Ada juga beberapa ahli ras Dewa Raksasa lainnya yang ingin mengecualikan Zhao Feng. Bagaimanapun, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya melibatkan salah satu rahasia terpenting dari ras Dewa Raksasa. Jika bukan karena fakta bahwa ras Dewa Raksasa saat ini kekurangan tenaga, bahkan mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi, dan sekarang mereka bahkan mengizinkan orang luar untuk berpartisipasi. Zhao Feng pernah membantuku dalam melindungi segel Dewa Kuno, dan dia juga dikejar oleh Balai Jiwa Kuno, namun dia masih memberikan segel Dewa Kuno kepadaku. Untuk menghadiahinya, saya telah memutuskan untuk membiarkan dia berpartisipasi dalam masalah ini. Xin Wuheng dengan serius berkata, nadanya tidak menoleransi keberatan. Banyak ahli sedikit menggelengkan kepala, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Zhao Feng cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa, meskipun Xin Wuheng tidak berkultivasi ke tingkat dewa-dewa, dia masih sangat dipercaya dalam posisinya sebagai guru balai. Namun, dia telah mendengar beberapa hal dari Nan Gongseng tentang Xin Wuheng. Dalam kehidupan sebelumnya, Xin Wuheng adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari ras Dewa Raksasa. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan yang tebal, tetapi kemampuan pemahaman yang luar biasa. Hanya dalam 3000 tahun, dia telah maju ke tingkat dewa-dewa. Bahkan di alam Dewa Desolate kuno, ini adalah prestasi legendaris. Ras Dewa Raksasa telah mempercayakan semua harapan mereka padanya. Jika bukan karena kudeta di Balai Dewa Kuno, Xin Wuheng mungkin telah menjadi Raja Dewa, memerintah atas alam Dewa Kuno yang sunyi dan membimbing takdirnya. Pada saat ini, anggota ras Dewa Raksasa mungkin sekali lagi mempercayakan harapan mereka kepada Xin Wuheng, dengan teguh percaya bahwa dia akan membimbing mereka menuju kebesaran. Zhao Feng, segel Dewa Kuno ini bukan hanya simbol identitas guru Balai Dewa Kuno, tetapi juga kunci untuk membuka harta karun warisan leluhur yang misterius dari ras Dewa Raksasa. Xin Wuheng akhirnya mengungkap rahasia segel Dewa Kuno. Treasuri warisan leluhur, ketertarikannya terusik. Zhao Feng diam-diam mendengarkan. Di era yang jauh, anggota ras Dewa Raksasa memiliki garis keturunan yang tipis dan kemampuan pemahaman yang biasa-biasa saja.
Tetapi di era tertentu, seorang leluhur secara tidak sengaja membuka perbendaharaan misterius. Setelah itu ras menghasilkan beberapa dewa-dewa dalam rentang waktu beberapa ribu tahun yang singkat, memungkinkannya menjadi salah satu faksi bintang 5 puncak dari alam desolat kuno. Dewa memproduksi beberapa dewa-dewa berturut-turut. Treasuri warisan leluhur ini tampaknya sedikit terlalu konyol. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merenung dalam hati. Jika ini benar, maka saat ras dewa raksasa dapat membuka perbendaharaan warisan leluhur ini dan mengendalikan manfaatnya, mereka hanya perlu beberapa saat untuk tumbuh cukup kuat untuk bersaing melawan balai jiwa kuno. Dia merasa sulit untuk membayangkan bahwa segel dewa kuno yang dia gunakan selama ini sebenarnya terkait dengan rahasia yang begitu penting. Wu Heng, buka treasuri warisan leluhur ras dewa raksasa. Kelompokmu akan masuk sementara aku akan berjaga di sini, kata Grand Elder dingin. Dia adalah yang terkuat, jadi dia telah menyerahkan haknya untuk memasuki perbendaharaan untuk menjaga ras dewa raksasa. Orang bisa melihat bahwa Grand Elder benar-benar mengabdikan diri pada ras dewa raksasa. Berdengung, Bats. Saat ini, domain di luar istana mulai bergetar. Grand Elder sedikit mengerutkan kening, dan dia mengirimkan rasa ilahi untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar. Tidak baik, balai jiwa kuno menyerang. Grand Elder meringis. Jika kita membuka perbendaharaan tetapi balai jiwa kuno berhasil membobolnya, kita akan selesai. Sial, bagaimana mereka tahu di mana kita berada? Petik 2. Anggota eselon atas mulai menghela nafas. Mungkin ada mata-mata. Dewa kuno peringkat 8 dengan tatapan dingin dan seram menggerutu pelan. Semua orang segera melirik Zhao Feng. Bagi balai jiwa kuno untuk menyerang pada saat penting ini terlalu mencurigakan. Sangat normal untuk mencurigai seorang mata-mata. Zhao Feng adalah pendatang terbaru, dan dia juga orang luar. Sangat wajar baginya menjadi tersangka pertama. Ayo mundur, ekspresi Grand Elder meredup saat dia menghilang dari aula. Semua yang lain dengan cepat pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum semua anggota Giant God Hall berkumpul. Mundur dari area ini, panggil Grand Elder saat dia mengambil benteng baja yang sangat besar. Benteng kuno ini memiliki sayap di sekelilingnya. Itu jelas alat terbang skala besar. Hanya butuh beberapa detik bagi semua orang untuk masuk ke dalam benteng. Benteng kuno bergemuruh saat terbang langsung ke langit. Setelah mencapai ketinggian tertentu, benteng melewati domain dan muncul di laut. Seluruh dunia gelap gulita seolah kiamat telah turun. Sisa ras dewa raksasa, serahkan segel dewa kuno dan serahkan. Di tengah awan hitam adalah dewa-dewa ras jiwa kuno, tubuhnya tembus cahaya dan fitur wajahnya kabur. Dia berbicara dengan suara dingin dan menyeramkan. Perlombaan jiwa kuno, dewa-dewa Gloomhaven. Grand Elder memelototi dengan marah. Selain dewa-dewa Gloomhaven, ada satu dewa-dewa lain yang tidak dia kenali. Dan mengingat jumlah ahli dewa kuno yang hadir, jelas bahwa ras jiwa kuno telah memobilisasi semua kekuatannya. Tidak baik, balai jiwa kuno sudah ada di sini. Petik 2. Dalam hal kecepatan, ras jiwa kuno jauh lebih unggul dari ras dewa raksasa. Selain itu, ras dewa raksasa menggunakan alat terbang skala besar, semakin memperlambat mereka. Anggota ras dewa raksasa semua memahami ini. Semuanya, ikuti aku untuk mencegat Ancient Soul Hall agar kita bisa memberikan Lord Wu Heng kesempatan untuk kabur, kata Grand Elder. Ini adalah solusi terbaik yang tersedia. Benteng kuno segera terdiam. Apakah mereka hidup atau mati bergantung pada pilihan ini. Namun, tanpa diduga, sebagian besar anggota dengan cepat setuju. Nan Gongsheng dan Xin Wu Heng adalah anggota Giant God Hall, jadi mereka tidak punya alasan untuk melarikan diri, juga tidak memilih untuk melarikan diri. Zhao Feng berjalan mendekat dan memberi mereka berdua beberapa benda yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Wu Heng, bawa beberapa orang bersamamu dan kabur secara sembunyi-sembunyi sehingga kamu bisa membuka perbendaharaan ras dewa raksasa. Grand Elder dengan serius menatap Xin Wu Heng. Semua orang di benteng menatap master aula mereka. Saat ini, tidak ada yang dibebani dengan tekanan lebih dari Xin Wu Heng. Tentu saja, kami tidak akan bertempur sampai mati. Setelah menahan mereka beberapa saat, kita akan kabur dengan semua kekuatan kita. Grand Elder mulai menjelaskan rencananya. Pada titik tertentu, benteng terbang ras dewa raksasa terhenti. Ingin menyerah, God Lord Gloomhaven mencibir. Sebenarnya, mereka telah menemukan lokasi tersembunyi balai dewa raksasa sejak lama. Mereka hanya menunggu sampai sekarang karena mereka sedang menunggu ras dewa raksasa untuk mendapatkan kembali segel dewa kuno.
Bagaimanapun, segel dewa kuno telah dimiliki Zhao Feng dan ras spiritual. Dengan siapa Zhao Feng tinggal, sangat sulit untuk ditangani. Kamu terlalu meremehkan ras dewa raksasa. Grand Elder terbang keluar dari benteng, meletus dengan tekanan garis darah yang menakutkan. Cahaya putih yang menyilaukan meledak keluar, menghilangkan kegelapan. Raksasa yang begitu masif sehingga sulit untuk digambarkan menjulang di atas bumi. Dunia gemetar dan mengerang seolah sedang mengalami bencana. Ras dewa raksasa, Dewa Lord Gloomhaven dengan serius menatap Grand Elder. Mayoritas anggota ras dewa raksasa memiliki garis keturunan yang sangat tipis. Mereka yang memiliki garis keturunan tebal sangat jarang, tapi Grand Elder adalah salah satunya, ahli sejati dari ras dewa raksasa. Dalam duel 1 lawan 1, dia tidak akan pernah berani melawan Grand Elder. Seseorang baru saja melarikan diri dari benteng itu. Dewa-dewa balai jiwa kuno lainnya tiba-tiba berbisik. Kejar mereka! Dewa Lord Gloomhaven berbisik kembali, dan tubuhnya lenyap. Sesaat kemudian muncul di depan Grand Elder. Jangan pernah berpikir untuk melewatiku. Grand Elder meraung marah. Dia melambaikan telapak tangannya, segera mendirikan tembok besar dari tanah di belakangnya yang membagi dunia menjadi 2. Pada saat ini, anggota lain dari Giant God Hall mulai muncul. Ketika Grand Elder mengungkapkan wujud aslinya, Xin Wuheng diam-diam melarikan diri dengan beberapa orang. Zhao Feng ada di grup ini. Dia adalah orang luar, jadi ras dewa raksasa secara alami tidak bisa membiarkannya tetap menutupi retret mereka. Seorang dewa-dewa dari salah satu dari 20 ras kuno teratas benar-benar mampu menghancurkan dunia. Dengan mata kirinya, Zhao Feng masih bisa melihat bagaimana keadaan kedua faksi. Kejutan yang diberikan Tetua Agung kepada Zhao Feng lebih besar daripada dewa kesendirian surgawi. Pria ini bisa menghancurkan faksi bintang 4,5 hanya dengan menginjak kakinya. Bab 1359 Perangkap. Tuan Wu Heng, kemana kita pergi? Dewa kuno Cheng Yun bertanya. Grand Elder telah memilih total 3 orang untuk mengikuti Xin Wu Heng, Gunung Sundermaun Dewa Kuno peringkat 8, Puncak peringkat 8 Dewa Kuno Cheng Yun, dan yang terakhir adalah Puncak Kemegahan peringkat 8 Dewa Kuno. Bagaimanapun, mayoritas Dewa Kuno perlu tetap menahan kekuatan dari Balai Jiwa Kuno. 3 orang paling banyak yang bisa dimobilisasi. Ayo pergi dari sini dulu. Hanya dengan begitu kita bisa membiarkan rekan kita mundur lebih awal. Xin Wu Heng berbisik. Selama mereka bisa lolos dari keadaan berbahaya ini, anggota ras dewa raksasa yang tersisa bisa melarikan diri sendiri. Dengan demikian, Xin Wu Heng saat ini tidak memiliki tujuan lain kecuali pergi dari sini secepat mungkin. Seseorang akan datang, kata Zhao Feng tiba-tiba. Balai Jiwa Kuno memiliki banyak anggota dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika ras dewa raksasa menggunakan semua kekuatannya, itu tidak mampu menghentikan semua orang. Selain itu, tujuan sebenarnya dari Balai Jiwa Kuno adalah segel Dewa Kuno. Mereka secara alami akan memikirkan setiap metode untuk melewati garis pertahanan Grand Elder. Bagaimana situasinya? Xin Wu Heng langsung bertanya. Sisanya tercengang. Mereka sama sekali tidak merasakan apa-apa, tetapi Xin Wu Heng sepenuhnya mempercayai Zhao Feng dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. 1 peringkat 9 Dewa Kuno dan 2 peringkat 8. Zhao Feng menggunakan indranya untuk menentukan tingkat kultivasi lawan. Ketiga anggota Aula Jiwa Kuno dengan cepat memasuki kisaran sensorik anggota kelompok lainnya. Benar-benar masalahnya, kemuliaan Dewa Kuno terlihat tidak percaya. Apakah sens ilahi Zhao Feng lebih kuat dari mereka semua? Hanya 3 orang. Bahkan jika mereka mengejar, tidak mungkin mereka bisa melakukan apapun pada kita. Dewa Kuno Cheng Yun menghela nafas lega. Jika sekelompok besar mengejar mereka, atau mungkin bahkan dewa-dewa setengah langkah atau dewa-dewa yang sebenarnya, mereka benar-benar akan dikutuk. Tidak, mereka mungkin tidak punya rencana untuk bertarung dengan kita, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Dewa Kuno Cheng Yun dan yang lainnya bingung sejenak, tetapi kemudian mereka langsung mengerti. Dalam pertarungan, mereka tidak akan menjadi tandingan kami. Tujuan dari ketiganya mungkin hanya untuk mengikuti kita. Ekspresi kemuliaan Dewa Kuno langsung menjadi gelap. Selama ketiganya berhasil mengimbangi, Balai Jiwa Kuno dapat terus mengirim bala bantuan, di mana kelompok dari ras dewa raksasa akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Sial, mengira mereka akan melakukan hal seperti itu. Dewa Kuno Gunung Sundermaun sangat marah. Trio Balai Jiwa Kuno menjaga jarak tetap di antara mereka, tidak mengejar atau tertinggal.
Akan sangat sulit untuk membuang kelompok ini. Namun, jika mereka berbalik dan mencoba menyerang, trio ini pasti akan memilih untuk lari, dan kelompok ras dewa raksasa tidak akan dapat melakukan apapun. Selain itu, jika mereka memilih untuk menyerang dan tidak dengan cepat mengakhiri pertempuran, kelompok ras dewa raksasa hanya akan menunda diri mereka sendiri, dan mereka akan ditempatkan dalam kesulitan yang lebih besar. Untuk sesaat, 4 anggota kelompok ras dewa raksasa dan Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Aku punya rencana. Dalam suasana hati yang suram ini, Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Anggota grup lainnya segera menoleh kepadanya karena terkejut. Rencana apa? Xin Wuheng langsung bertanya. Situasinya sangat mengerikan, dan bahkan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan tinggal sementara yang lainnya pergi lebih dulu. 400.000 li jauhnya. Haha, kita hanya perlu mengikuti mereka. Dan kemudian setelah bala bantuan dari Balai Jiwa Kuno tiba, kita bisa memusnahkan mereka dan merebut kembali segel Dewa Kuno. Penatua berjubah hitam dari ras Jiwa Kuno yang memimpin kelompok ini tertawa kecil. Tujuan mereka adalah segel Dewa Kuno. Sebagai perbandingan, membunuh anggota ras Dewa Raksasa agak tidak penting. Elder, apa itu segel Dewa Kuno yang dimiliki oleh ras Dewa Raksasa? Tidak kusangka bahwa Balai Jiwa Kuno akan mengalami begitu banyak masalah untuk mendapatkannya. Seorang pria berkulit merah bertanya. Dia bukan anggota ras Jiwa Kuno, jadi ada banyak hal yang tidak dia jelaskan. Dahulu kala, Balai Jiwa Kuno diperintah bersama oleh ras Jiwa Kuno dan ras Dewa Raksasa. Alasan ras Jiwa Kuno berselisih dengan ras Dewa Raksasa dan menyerang mereka adalah segel Dewa Kuno. Penatua berpakaian hitam itu tersenyum. Hanya misteri macam apa yang terkandung dalam segel Dewa Kuno? Pria berkulit merah itu dengan penuh perhatian mendengarkan dan melanjutkan pertanyaannya. Hanya rahasia macam apa yang disembunyikan oleh segel Dewa Kuno yang akan membuat dua ras besar menjadi bermusuhan satu sama lain? Segel Dewa Kuno ini dapat membuka perbendaharaan warisan leluhur ras Dewa Raksasa. Anda harus tahu bahwa perbendaharaan warisan leluhur memungkinkan ras Dewa Raksasa untuk menghasilkan dua dewa-dewa dalam rentang hanya beberapa ribu tahun. Petik 2. Kata-kata ini membuat dua dewa kuno peringkat 8 benar-benar terperangah. Tidak termasuk Dewa Raja, dewa-dewa adalah ahli tertinggi dari alam dewa kuno yang sunyi, mengendalikan kekuatan alam. Itu terlalu hebat, kita harus mendapatkannya. Penampilan ketamakan segera muncul di wajah dua dewa kuno peringkat 8. Ada desas-desus bahwa treasuri warisan leluhur ini tidak hanya menyimpan rahasia untuk maju ke Lord-Lord, itu bahkan mungkin terkait dengan salah satu ras mitos di 10 besar dari 10.000 ras kuno. Tetua berpakaian hitam itu berbisik. 10 ras kuno teratas. Dua dewa kuno lainnya merasakan hati mereka menggigil. Bahkan ras sekuat ras Dewa Raksasa hanya menempati peringkat ke-15. Mereka yang berada di peringkat 10 besar hampir semuanya adalah ras yang punah atau tabu. Light Rache peringkat ke-7, ras gagak emas peringkat ke-8, ras naga pemusnah peringkat ke-9, masing-masing dari mereka adalah eksistensi legendaris dan terlarang, dan perbendaharaan itu sebenarnya terkait dengan 10 ras teratas ini. Tetua, situasinya telah berubah. Pria berkulit merah itu tiba-tiba melambat. Apa yang sedang terjadi? Anak itu tetap tinggal untuk menghentikan kita melindungi ras Dewa Raksasa? Dewa kuno peringkat 8 lainnya tidak bisa menahan tawa. Dengan indera ilahi mereka memperhatikan bahwa Zhao Feng sendiri tiba-tiba berhenti sementara yang lainnya dengan cepat menjauh. Indera ilahi mereka tidak dapat mendeteksi perubahan dalam energi jiwa mereka, menunjukkan bahwa ini bukanlah jebakan. Xin Wuheng dan yang lainnya benar-benar pergi. Cepat bunuh dia, kita tidak bisa kehilangan jejak mereka. Mata tetua itu bersinar dengan cahaya dingin. Desir, desir, desir. Sesaat kemudian, mereka bertiga menggunakan gerakan instan untuk menyerang Zhao Feng. Zhao Feng, saya benar-benar mengagumi rasa kebenaran Anda. Anda benar-benar akan mengorbankan hidup Anda untuk ras Dewa Raksasa? Namun, usaha Anda tidak ada gunanya. Si tua berpakaian hitam menggonggong, tubuhnya bergelombang dengan riak energi jiwa yang kuat. Bersantai, begitu kamu mati, mereka akan segera menemanimu. Pria berkulit merah itu tertawa kecil. 2 peringkat 8 dan 1 peringkat 9 berencana untuk dengan cepat melenyapkan Zhao Feng. Tapi Zhao Feng berdiri di tempatnya, sama sekali tidak bingung. Haha, bisakah tidak ada di antara kalian yang tahu bahwa ini adalah jebakan? Zhao Feng tersenyum tipis. Oh tidak, ekspresi sesepuh meredup.
Meskipun dia masih belum memperhatikan sesuatu yang aneh, kata-kata Zhao Feng segera memberinya firasat buruk. Tentu saja, Zhao Feng mungkin juga berencana untuk mengulur waktu dengan kata-kata ini, jadi dia memutuskan bahwa lebih baik membunuh Zhao Feng dulu. Gelombang penghancur jiwa, Penatua mengedarkan energi jiwanya dan bersiap untuk melepaskan serangan jiwa yang kuat. Keluar, mata kiri Zhao Feng mulai berputar. Bats, swoosh. Di depannya, 4 pusaran Ai Inten muncul, menghasilkan 4 orang. Ini adalah teknik spasial. Tetua itu langsung mengerti. Ternyata Zhao Feng telah meninggalkan bekas pada 4 anggota ras Dewa Raksasa. Sementara mereka berempat melarikan diri dari jangkauan indera ilahi dari trio Aula Jiwa Kuno, mereka belum sepenuhnya melarikan diri. Sekarang trio dari Balai Jiwa Kuno ada di sini. Zhao Feng menggunakan tanda ini untuk menggeser 4 anggota ras Dewa Raksasa melalui ruang angkasa dan membawa mereka ke sini. Aula Jiwa Kuno, mati. Kemuliaan Dewa Kuno segera pindah, mengedarkan energi garis keturunannya saat dia meninju. Meskipun tubuhnya tidak bertambah besar, lengan hantu besar muncul di sekitar tinjunya, dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Jari Dewa Raksasa. Xin Wuheng mengumpulkan energi garis keturunan dan energi dunia dan mengulurkan jarinya. Jari itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan gambar jari yang sangat besar dan hampir nyata muncul. Mengumpulkan maksud bumi di sekitarnya, benda itu melesat ke depan seperti pilar surga yang sangat besar. Bahkan sebelum jari ini turun, anggota Aula Jiwa Kuno merasakan tekanan yang sangat besar pada tubuh mereka. Darah di tubuh 2 Dewa Kuno peringkat 8 membeku, dan mereka menjadi tidak mampu bergerak, apalagi melarikan diri. Penatua berjubah hitam menatap ini semua dengan kaget. Mayoritas anggota ras Dewa Raksasa tidak begitu menakutkan, tetapi mereka dengan garis keturunan yang benar-benar tebal memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan surga. Contohnya adalah Xin Wuheng. Tetua itu bahkan tidak berani berpikir untuk mencoba menentangnya. Perpindahan tubuh jiwa kuno, Penatua menghentikan serangan jiwanya dan mulai mengeksekusi seni rahasia. Sesaat kemudian, tubuhnya menjadi hitam tembus cahaya, seolah-olah dia telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh jiwa. Teknik ras jiwa kuno semuanya terkait dengan jiwa. Tubuh jiwa secara bawaan kebal terhadap banyak luka, tetapi jiwa ras jiwa kuno bahkan lebih tangguh dalam aspek pertahanan mereka. Dalam menggunakan seni rahasia ini, seseorang dapat memblokir serangan mematikan dari para ahli yang levelnya sedikit lebih tinggi. Ledakan, bang, jatuh, serangan ras dewa raksasa mendarat. HMPH, hanya badut bodoh. Dewa kuno Cheng Yun dengan dingin mencibir. Dalam konfrontasi langsung ini, trio dari Ancient Soul Hall langsung dimusnahkan. Suara mendesing. Dalam hembusan angin yang kencang, cahaya hitam lemah melesat ke kejauhan. Tidak baik, Dewa Kuno peringkat 9 menggunakan seni rahasia dan berhasil melarikan diri. Dewa Kuno Sundermaun berseru dengan waspada. Tubuh jiwa bisa bergerak beberapa kali kecepatan Dewa Kuno biasa dan sangat sulit ditangkap. Tiba-tiba, kilatan Ai Inten terbang. Tetua berjubah hitam, yang sudah melarikan diri lebih dari 100.000 li, segera disambar oleh api petir kesengsaraan. Jiwanya telah terluka parah dari serangan ras dewa raksasa, dan sekarang dia terkena api mata petir kesengsaraan Zhao Feng. Setelah berjuang beberapa saat, sesepuh berjubah hitam itu dibunuh. Mati. Dewa kuno Cheng Yun terkejut. Semua dari mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng. Teknik garis keturunan mata itu secara alami adalah miliknya. Dia jelas melepaskan teknik garis keturunan mata itu hampir seketika, sepertinya dia sudah memprediksi segalanya dan tahu rute yang akan diambil sesepuh itu untuk melarikan diri. Teknik garis keturunan mata itu luar biasa akurat dan langsung melenyapkan jiwa lemah dari tetua berjubah hitam itu. Ayo pergi, Xin Wuheng berteriak. Setiap detik yang mereka tunda adalah sebagai ganti nyawa anggota lain dari ras dewa raksasa. Desir, desir, desir. Mereka buru-buru menggunakan gerakan instan untuk melarikan diri. Suatu hari kemudian, mereka akhirnya berhenti untuk beristirahat di daerah terpencil yang hanya memiliki sedikit yuan qi. Bagaimana situasinya? Xin Wuheng memandang Zhao Feng. Saya tidak melihat apapun. Kita harus aman, Zhao Feng berkata. Tuan Wuheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa kuno Gunung Sundermaun segera bertanya. Buka perbendaharaan warisan leluhur, kalian semua akan ikut denganku. Xin Wuheng dengan serius berkata.
Mereka semua gemetar. Mereka semua telah mendengar tentang treasuri warisan leluhur yang dikendalikan oleh ras dewa raksasa, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kita harus mendapatkan panen besar dari treasuri warisan leluhur sehingga kita dapat membantu ras dewa raksasa bangkit kembali. Dewa kuno Cheng Yun membenturkan dadanya dan berkata, kelompok itu melakukan perjalanan jauh di bawah tanah dan meletakkan susunan penyembunyian. Xin Wuheng mengeluarkan segel dewa kuno dan bersiap untuk membuka perbendaharaan warisan leluhur. Bab 1360 Pembukaan. Di ruang bawah tanah, Xin Wuheng dengan cepat meletakkan arai warisan surga rahasia. Segel dewa kuno jelas terhubung ke ras warisan surga. Untuk membuka treasuri warisan leluhur, seseorang harus memiliki pemahaman tentang budaya dan keterampilan ras warisan surga. Para ahli dewa kuno dari ras dewa raksasa semua tahu bahwa warisan ras dewa raksasa mengandung pengetahuan yang signifikan tentang budaya dan seni ras warisan surga, tetapi seseorang membutuhkan status yang cukup untuk diizinkan untuk memahaminya. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang tahu bahwa pengetahuan tentang budaya ras warisan surga ini diturunkan secara khusus untuk tujuan membuka perbendaharaan warisan leluhur. Setelah susunannya selesai, Xin Wuheng mulai membentuk mantra dengan tangannya. Karakter hijau tua yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran menggeliat seperti kecebong ke dalam susunan. Berdengung, bats. Dalam sekejap, arai yang muskil dan samar telah terbentuk. Pergilah. Xin Wuheng melemparkan segel dewa kuno ke tengah larik. Sesaat kemudian, string hijau tipis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari arai dan menempel pada segel dewa kuno. Tiba-tiba, segel dewa kuno mulai bergetar, dan tali hijau mulai berkilauan dengan cahaya terang. Di bawah kendali Xin Wuheng, segel dewa kuno tiba-tiba mulai berubah. Beberapa saat kemudian, itu selesai berubah menjadi gerbang logam hitam. Suara mendesing, retakan lurus muncul di tengah gerbang, habis waktunya dan cahaya misterius muncul darinya. Secara bertahap, gerbang terbuka, sepenuhnya menyelimuti kelompok itu dalam cahaya yang menyilaukan dan misterius itu. Ditelan oleh cahaya ini, Zhao Feng menemukan bahwa sens ilahi dan organ indranya semuanya sangat tertekan. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa semua gerakannya juga menjadi jauh lebih lambat. Maksud waktu, jantung Zhao Feng berdebar kencang. Ini hanyalah cahaya yang muncul dari jalur itu, namun itu sudah berisi inten tingkat tinggi. Tampaknya treasuri warisan leluhur ini sangat tidak biasa. Dewa kuno lainnya juga merasakan maksud waktu tingkat tinggi ini. Masuk, Xin Wuheng berteriak. Mereka semua sudah mulai tidak sabar, jadi mereka segera bergegas masuk. Setelah beberapa saat kekacauan, Zhao Feng tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi berat saat dia muncul di atas dataran berumput. Dia segera diserang oleh energi kuno dan usang. Kan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa ini adalah dimensi yang sangat tua. Xin Wuheng dan yang lainnya semuanya hadir di sisi Zhao Feng. Reaksi pertama mereka adalah mengamati sekeliling mereka. Bagaimanapun, mereka tidak tahu apa-apa tentang treasuri warisan leluhur. Bahkan Xin Wuheng pun memasukinya untuk pertama kalinya. Zhao Feng agak terkejut. Saat pertama kali menggunakannya, dia menemukan bahwa area ini membatasi sens ilahi dan indera lainnya hingga 10% dari normal. Awalnya, sebagai dewa kuno, dia seharusnya mampu memahami area untuk 2 hingga 300 ribu li di sekitarnya dengan satu sapuan dari rasa ilahinya. Tapi sekarang, Divine Sense-nya hanya mencakup sekitar 30 ribu li. Raut wajah orang lain menunjukkan bahwa mereka juga agak khawatir dengan penindasan yang kuat ini. Tetapi meskipun penglihatan Zhao Feng tertahan, itu masih jauh lebih besar daripada orang biasa. Dia juga menemukan bahwa, jika dia mendorong kemampuan tembus pandangnya ke batas absolutnya, dia juga bisa meningkatkan jangkauan penglihatannya. Ini bukan batasan dari tempat ini? Xin Wuheng tiba-tiba memanggil. Mendengar kata-kata ini, mereka juga melihat kelainan lain. Xin Wuheng telah mengucapkan kata-kata ini sedikit lebih lambat dari biasanya. Maksud waktu, Zhao Feng segera memperhatikan apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, dia telah mencapai puncak level 4 dalam maksud waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa kuno Gunung Sundermaun tidak percaya. Pada saat ini, mereka semua berbicara sedikit lebih lambat dari biasanya. Jangan khawatir tentang ini sekarang. Mencari perbendaharaan itu lebih penting, Xin Wuheng terus terang menyatakan.
Ketika dia mewarisi segel dewa kuno, dia telah mendengar dari dewa ras dewa raksasa dewa pada waktu itu bahwa perbendaharaan warisan leluhur adalah tempat dengan banyak peluang, tetapi juga dari banyak bahaya. Selain itu, ras dewa raksasa telah membangun perbendaharaan pribadi di tempat ini, di mana ras dewa raksasa menyimpan sumber daya berharga yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Xin Wuheng mengeluarkan segel dewa kuno. Hanya melalui segel dewa kuno dia bisa mendeteksi arah kasar dari perbendaharaan ras dewa raksasa. Dengan gambaran kasar kemana harus pergi, kelompok itu berjalan sambil mengamati dimensi yang telah terisolasi dari dunia ini. Lihat di sana, dewa kuno Cheng Yun menunjuk ke kiri saat dia berteriak. Tempat itu kebetulan berada di batas indera ilahi mereka. Itu adalah sekelompok genangan kecil, dan ada beberapa bunga putih tumbuh di sebelah genangan terdekat, memancarkan kilau samar yang membuatnya agak mencolok. Itu hanya bunga asal waktu biasa. Apa yang Anda teriakkan dan teriakkan? Dewa kuno Gunung Sundermaun menggeram. Maksud waktu sangat kuat dan sangat sulit dipahami. Sumber daya budidaya yang terkait dengannya juga sangat langka. Bunga asal waktu adalah sumber daya budidaya waktu tingkat yang agak rendah dan lebih umum. Sebagian besar dewa sejati tingkat rendah akan membeli bunga asal waktu dan menggunakannya untuk mencoba dan memahami maksud waktu. Jika mereka merasa maksud waktu terlalu sulit untuk dipahami, mereka akan menyerah. Tetapi jika mereka berhasil memahami sesuatu, ini akan menunjukkan bahwa mereka memiliki bakat dalam maksud waktu. Sepertinya kamu tidak mencoba mengembangkan maksud waktu ketika kamu masih seorang dewa sejati. Dewa kuno Cheng Yun tersenyum tipis. Ekspresi dewa kuno Sundermaun membeku. Saat itu, dia menganggap maksud waktu terlalu sulit dan itu memberikan terlalu sedikit dorongan dalam kekuatan serangan, jadi dia bahkan tidak pernah mencoba untuk mengembangkannya. Zhao Feng mendengarkan sepanjang waktu. Dia langsung menjadi dewa kuno peringkat 7, jadi dia tidak mengalami apa yang akan dialami dewa sejati tingkat rendah. Bunga asal waktu tidak begitu berharga, tetapi karena mereka memiliki vitalitas yang kuat, karena mereka hidup lebih lama dan lebih lama, mereka perlahan-lahan mendapatkan kekuatan maksud waktu. Dan setiap kelopak menunjukkan bahwa ia telah hidup selama 100 juta tahun lagi. Kemuliaan dewa kuno menarik napas dalam-dalam saat dia menatap dengan kaget. Zhao Feng memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa sebagian besar bunga asal waktu itu memiliki lebih dari 6 kelopak, dan bahkan ada satu dengan 12 kelopak. 1,2 miliar tahun? Zhao Feng bergumam kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sumber budidaya kuno seperti itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sesaat kemudian, semuanya mulai terbang ke genangan itu. Meskipun bunga asal waktu adalah sumber daya budidaya tingkat rendah, bahkan sumber daya yang paling biasa akan menjadi berharga setelah berusia lebih dari 1 miliar tahun. Setelah mereka selesai membagi bunga asal waktu, mereka menemukan bahwa semua genangan air lainnya memiliki sumber daya berharga mereka sendiri. Meskipun berbagai sumber daya ini tidak terlalu berharga untuk dewa kuno, mereka semua sangat tua. Ini benar-benar perbendaharaan. Dewa kuno Cheng Yun menghela nafas heran saat dia terbang ke depan. Tunggu sebentar, Xin Wuheng tiba-tiba memanggil. Tetua ras dewa raksasa telah memperingatkannya bahwa, meskipun treasuri warisan leluhur adalah tempat dengan banyak peluang, itu juga penuh dengan bahaya. Jika mereka hanya menemukan beberapa bunga asal waktu, dia tidak akan berpikir terlalu dalam tentang masalah ini. Tetapi karena ada lebih banyak harta di depan, tempat ini dapat dianggap sebagai harta karun kecil dengan bahaya yang sesuai. Dengan indera ilahi mereka ditekan hingga 10% dari normal, dan bahkan diturunkan lebih jauh oleh adanya penghalang fisik. Yang terbaik adalah menjadi sedikit lebih berhati-hati. Pada saat ini, mereka semua merasakan bumi mulai bergetar. Tiba-tiba, Dewa Yao dalam bentuk naga ular tiba-tiba muncul dari tanah di depan dewa kuno Cheng Yun. Tubuh Dewa Yao adalah perak mengkilap, dan mata putihnya menatap dengan dingin ke arah kelompok itu. Saat Dewa Yao ini muncul, mereka semua merasakan aura yang sangat besar yang tampaknya terkait dengan dunia, dan semuanya merasa seolah-olah ada beban yang sangat besar di pundak mereka. Hanya puncak peringkat 8, namun itu membuatku merasa sangat takut. Cheng Yun menatap kaget pada Dewa Yao ini. Karena mengganggu istirahat saya dan mencuri dari wilayah saya akan membuatkan Anda pupuk untuk tanah ini. Naga ular Dewa Yao melolong saat tubuhnya menggeliat ke depan. Dewa Yao menyerang dewa kuno Cheng Yun dalam kilatan perak, mulutnya terbuka lebar dan melepaskan gelombang kekuatan ilahi yang luar biasa.
Sangat cepat, Dewa Kuno Cheng Yun meringis saat dia jatuh kembali. Namun, dia menemukan bahwa penghalang dari maksud waktu yang kuat membuatnya setidaknya 2 kali lebih lambat dari biasanya. Xin Wuheng mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menyerbu ke depan. Garis keturunan ras dewa raksasa yang tangguh sangat mengurangi efek maksud waktu padanya. Telapak tangan angin panas, Xin Wuheng mengedarkan kekuatan ilahi dan mulai menggabungkan energi api dan angin dunia ke dalam serangannya. Angin kencang dan api melolong ke depan. The Scorching Gale Palm seharusnya menjadi serangan yang cepat dan eksplosif, tapi itu jauh lebih lambat di tempat ini. HMPH, trik kecil, naga ular Yao God memutar tubuhnya, memancarkan maksud waktu tingkat tinggi. Serangan Xin Wuheng langsung diperlambat oleh maksud waktu ini. Dewa Yao kemudian bisa menghindari serangan itu dengan sedikit menggeser tubuhnya. Untuk sesaat, semua orang, termasuk Xin Wuheng, tidak bisa berkata-kata. Maksud waktu Dewa Yao ini telah mencapai level 7. Zhao Feng bergumam kaget. Meskipun maksud waktu tidak bisa secara langsung meningkatkan kekuatan serangan kekuatan ilahi, ada alasan mengapa itu dianggap sebagai salah satu maksud terkuat. Bahkan Dewa Kuno peringkat 9 biasa tidak akan mampu bertahan beberapa pukulan terhadap seseorang dengan kekuatan Xin Wuheng, tetapi puncak peringkat 8 Dewa Yao ini masih bisa melawannya. Ledakan, bang! Dewa Kuno Cheng Yun dipaksa mundur beberapa li oleh Dewa Yao, tetapi darah ras dewa raksasanya memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Selain itu, dia menemukan bahwa, meskipun Dewa Yao tiba dengan momentum yang megah dan dilengkapi dengan maksud waktu yang kuat dan mencengangkan, serangan kekuatan ilahinya hanya mendekati Dewa Kuno peringkat 9 dan tidak terlalu tidak masuk akal. Serang bersama, kemuliaan Dewa Kuno segera berteriak. Kelompok 5 mulai bersama-sama menyerang naga ular Dewa Yao. Setelah bertarung sebentar, Dewa Yao menemukan bahwa kelompok ini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Bahkan dengan maksud waktu, itu tidak mampu mengalahkan mereka. Selama pertempuran ini, Zhao Feng berusaha menyerang dengan teknik garis keturunan, tetapi dia menemukan bahwa Dewa Yao ini memiliki niat jiwa yang sangat ulet yang dapat menangkis serangan jiwanya. Rahasialanmu, naga ular Dewa Yao, tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan, berusaha melarikan diri. Kemana kamu pergi? Kemuliaan Dewa Kuno segera memanggil saat dia mengeluarkan artefak Divine tipe yang mengikat. Mereka berlima telah bersekongkol pada satu Dewa Yao peringkat 8. Jika mereka membiarkannya berjalan, mereka tidak akan memiliki harga diri untuk dibicarakan. Pada akhirnya, mereka berlima menggunakan beberapa kemampuan mereka yang sebenarnya untuk dengan cepat membunuh Dewa Yao. Setelah membedahnya, mereka menyadari bahwa seluruh tubuh Dewa Yao ini adalah harta karun. Misalnya, tulang ular roh air berisi maksud air dan waktu, dan itu adalah bahan yang ideal untuk membuat senjata suci tipe pengikat. Adapun vena jantung asal air, mengkonsumsinya dapat memungkinkan seseorang untuk meningkatkan vitalitas mereka dan memperkuat urat kristal tubuh ilahi mereka, memperbaiki luka tersembunyi. Ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan maksud waktu. Melalui pembedahan ini, kelompok tersebut menyadari bahwa Dewa Yao ini telah hidup selama lebih dari 1 miliar tahun. Bahan yang menyusun tubuhnya sangat berharga karena ia telah hidup lama. Tidak heran jika sangat sulit untuk ditangani, Zhao Feng berkata dengan kaget. Bahkan pembudidaya yang paling tidak berbakat akan dapat menyapu semua pembudidaya dengan peringkat yang sama jika mereka tetap di peringkat itu selama 1 miliar tahun. Treasuri warisan leluhur ini benar-benar tempat yang tidak normal.